Coba bayangkan ya, bagaimana kalau monster-monster mengerikan yang digambarkan dalam kitab kuno itu ternyata bukan sekedar fiksi mitologi. Atau sekedar metafora buat kekaisaran Romawi kuno gitu ya? Nah, iya betul. Karena dokumen yang mau kita bedah hari ini tuh punya klaim yang super radikal. Judulnya Tafsir Wahyu Pasal 13. Oke. Dan dokumen ini memetakan nubuat apokaliptik yang usianya udah ribuan tahun itu secara presisi langsung ke sejarah geopolitik Perang Dingin di Timur Jauh loh. Langsung ke Tiongkok, Uni Soviet, dan Korea Utara kan? Persis. Tapi sebelum kita masuk ke sana, mari kita urai ini perlahan. Ya, dan saya rasa perlu ditekankan sejak awal juga buat Anda yang sedang mendengarkan nih, penulis analisis ini tuh sama sekali nggak sedang berkhotbah ya. Benar banget, ini bukan sesi khotbah agama. Ini pakai teks kuno tersebut sebagai kerangka analitis untuk membedah sejarah abad ke-20 yang sangat berdarah. Sejarah yang sangat berdarah ya. Sangat berdarah. Penulisnya tuh mencoba memperlihatkan gimana mekanisme sejarah dari revolusi agraria, perang dunia, sampai perlombaan senjata nuklir beroperasi pakai pola yang secara mengejutkan identik dengan visi apokaliptik itu. Oke, mari kita urai ini. Sebelum kita bisa bahas drama kosmiknya secara utuh, kita kan harus kenalan dulu sama pemeran utamanya nih. Pasti kita butuh konteks siapa tokoh-tokohnya. Dokumen ini tuh mulai dengan latar belakang dari pasal 12, di mana ada sosok yang disebut naga merah. Penulis memetakan naga ini sebagai embrio dari Republik Soviet Tiongkok di daerah pegunungan Ruijin pada tahun 1931. Ruijin ya? Oke. Iya, di Ruijin. Waktu itu kan mereka masih entitas yang sangat kecil, rapuh, dan terus-terusan diburu. Tapi kemudian narasinya bergeser nih ke pasal 13. Dan teks ini tiba-tiba memperkenalkan arsitek utama abad ke-20. Disinilah muncul entitas yang disebut sebagai binatang laut. Dia digambarkan punya 7 kepala dan 10 tanduk. Agak menyeramkan ya deskripsinya. Memang sengaja dibuat begitu. Dalam literatur kuno, kata laut itu selalu melambangkan dunia sekuler yang kacau, semacam arena geopolitik tanpa pengakuan akan tatanan ilahi. Dan penulis ini belak-belakan mengidentifikasi binatang laut ini sebagai Uni Soviet. Gabungan macan tutul, beruang, sama singa kalau nggak salah ingat. Betul, hewan-hewan apex predator. Ini melambangkan kecepatan manuver politik dan kekuatan militer yang brutal. Uni Soviet bertindak sebagai raksasa geopolitik yang menurut teks tersebut menerima kekuasaan dan tahtanya justru dari si naga. Nah, pas saya baca bagian ini, saya awalnya merasa ini kayak kebalik loh. Kebalik gimana maksudnya? Gini, ya, kalau naga itu adalah rezim komunis Tiongkok awal yang masih sangat lemah dan ngumpat di gua-gua Rujin. Iya, yang masih sangat kecil tadi kan? Iya, terus gimana ceritanya entitas sekecil itu bisa ngasih kekuatannya ke Uni Soviet yang saat itu militernya aja udah berskala benua. Ini tuh kayak film cinematic universe di mana sejarah dunia adalah Easter eggs-nya. Menarik analoginya. Tapi secara logika, ini kayak ada startup kecil yang isinya cuma 5 orang di garasi, tiba-tiba ngasih kekuasaan ke perusahaan modal ventura raksasa di Wall Street gitu loh. Gimana penulis dokumen ini ngerasionalin hal itu? Metafora startup dan raksasa modal ventura itu jujur pas banget buat ngejelasin mekanisme ini. Kalau kita cuma lihat secara material aja, ya jelas Uni Soviet jauh lebih besar. Jauh lebih besar dan kuat secara fisik kan? Betul. Tapi teks ini beroperasi pada logika kausalitas ideologis. Di era 20-an dan 30-an, gerakan sayap kiri global itu kan diatur sama komunis internasional. Kominternya? Ya, Kominter dari Moskow. Menurut tafsir ini, si naga mewakili esensi ideologisnya, semacam ruh pemberontakan radikal melawan tatanan lama. Oke, jadi si naga ini ide atau konsep murninya gitu? Tepat. Gagasan radikal itu lahir dan berpusat di Timur Jauh. Tapi masalahnya, startup Tiongkok ini nggak punya infrastruktur militer atau industri buat ngeksekusi visinya ke seluruh dunia. Jadi mereka butuh yang lebih besar? Makanya naga ini meminjam otot raksasa dari kakak tertuanya, yaitu si binatang laut. Uni Soviet menjadi medium atau mesin pabrik raksasa yang mewujudkan ideologi naga itu jadi kenyataan material. Uni Soviet secara harfiah ngebangun Tiongkok modern loh, lewat transfer 156 proyek industri raksasa. Saya paham sekarang. Jadi naga punya cetak biru ideologisnya, terus binatang laut yang jadi mesin pabrik buat produksi massalnya. Persis seperti itu pembagian perannya.
Tapi kan setiap imperium besar pasti menghadapi ujian eksistensial tuh. Teks kuno ini nyebutin kalau binatang laut punya satu kepala yang mengalami luka mematikan. Luka yang secara logika harusnya ngebunuh dia, tapi dia sembuh secara ajaib. Ini di dunia nyatanya dipetakan sebagai peristiwa apa? Luka mematikan ini dipetakan secara spesifik sebagai Operasi Barbarossa di tahun 1941, invasi kejutannya Nazi Jerman ke Uni Soviet. Dan kita harus benar-benar paham skala lukanya nih, biar metaforanya masuk akal. Iya, karena ini bukan invasi biasa kan? Bukan sekedar kekalahan militer biasa. Kita bicara tentang sekitar 27 juta korban jiwa orang Soviet. 27 juta korban jiwa, astaga. Itu angka yang nggak masuk akal loh sebenarnya. Nggak masuk akal dan sangat mengerikan. Sebanyak 1.700 kota dan puluhan ribu desa diratakan dengan tanah. Pertempuran di Stalingrad dan pengepungan Leningrad itu benar-benar mengubah kota jadi penggilingan daging manusia. Ada satu generasi laki-laki muda Soviet yang nyaris terhapus bersih dari peta demografi. Kalau saya memposisikan diri sebagai pengamat di tahun 1942 gitu ya, saya pasti bakal nyimpulin kalau riwayat Uni Soviet udah tamat. Nggak mungkin bisa selamat dari luka separah itu. Semua orang waktu itu mikir riwayat mereka udah tamat. Tapi, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, disinilah letak kesembuhan ajaib yang bikin dunia tercengang. Sembuh dan justru bangkit lagi ya. Alih-alih runtuh, Uni Soviet bangkit dari abu kehancuran demografis yang gak terbayangkan itu. Cuma dalam hitungan tahun setelah perang, mereka pukul mundur pasukan Jerman, merampas seluruh mesin pabrik dari Jerman Timur dan Manchuria. Buat bangun ulang industri mereka secara kilat kan? Tepat. Dan tiba-tiba aja mereka menjelma jadi negara adidaya nuklir dengan kekuatan militer darat terbesar di Eropa. Dan teks tersebut mencatat loh kalau pasca kesembuhan ini, seluruh dunia heran dan kagum pada binatang itu. Kagum dalam artian yang lebih dari sekedar takut ya. Iya, jadi pesonanya tuh bukan cuma gara-gara orang takut diserang militer, ini tuh ketakjuban yang sifatnya psikologis. Coba Anda bayangin, negara-negara dunia ketiga yang saat itu masih miskin atau terjajah, ngeliat Uni Soviet dan mikir, wah, negara yang tadinya hancur lebur bisa langsung jadi raksasa industri tanpa harus ngelewatin ratusan tahun eksploitasi kapitalis. Menawarkan kemungkinan kedua gitu kan? Betul. Uni Soviet kayak nawarin sebuah ilusi mujizat sekuler, jalan pintas menuju utopia instan. Jadi teks ini melihat kehancuran Perang Dunia Kedua itu bukan cuma sejarah militer, tapi panggung kebangkitan palsu buat meniru mujizat kebangkitan ilahi, biar dunia memuja mereka. Itu poin yang sangat kritis. Ketakjuban itu ujung-ujungnya bermuara pada penyembahan ideologis. Uni Soviet seakan nawarin cetak biru di mana manusia bisa jadi Tuhan atas nasibnya sendiri lewat perencanaan terpusat. Menggantikan peran agama secara perlahan ya. Bukan perlahan lagi, justru sangat agresif. Dokumen kita nunjukin bahwa ketika kekuatan fisik dan kekaguman udah diraih, tahap selanjutnya buat mempertahankan imperium adalah dengan menaklukkan pikiran. Anda harus nyingkirin semua kompetitor spiritual. Kompetitor spiritual dalam artian institusi agama? Betul. Dan teks kuno ini mengalokasikan masa spesifik untuk hal itu, yaitu 42 bulan di mana binatang ini diberi kebebasan untuk menghujat dan menginjak-injak institusi keilahian. Ini transisi dari dominasi fisik ke kontrol psikologis ya. Dan penulis menafsirkan periode 42 bulan kegelapan ini sebagai kampanye anti-agamanya Nikita Khrushchev kan, dari tahun 1958 sampai 1964. Yaitu rentang waktu terburuknya. Dan apa yang mereka lakukan bukan cuma debat filosofi ateisme di ruang publik loh. Ini eradikasi institusional besar-besaran. Penghancuran fisik bangunan gereja dan lain-lain itu. Sangat brutal. Ribuan gereja bersejarah ditutup paksa. Biara Gua Kiev yang udah jadi pusat spiritual selama hampir 1000 tahun aja disegel dan diubah jadi fasilitas negara. Tapi kehancuran fisik itu cuma separuh cerita. Separuhnya lagi ada di kurikulum pendidikannya kan? Tepat. Tahun 1964, negara mewajibkan kurikulum yang disebut ateisme ilmiah di semua universitas Soviet. Ini bukan mata kuliah pilihan loh. Kalau nggak salah mereka nggak bisa lulus kalau nggak ambil itu. Sama sekali nggak bisa lulus. Seorang mahasiswa kedokteran atau teknik nggak akan dapat ijazah kalau mereka nggak lulus ujian yang membuktikan mereka menolak keberadaan Tuhan secara ilmiah. Wow, bagian ini yang benar-benar bikin saya terdiam pas baca dokumennya. Mekanisme hukum yang mereka pakai itu invasif banget. Sangat ngatur privasi di dalam rumah tangga juga kan? Iya, ada undang-undang keluarga yang dimodifikasi. Coba Anda bayangin deh, kalau Anda sebagai orang tua ketahuan mengajarkan doa ke anak Anda di rumah, negara berhak nyabut hak asuh Anda selamanya. Diambil paksa oleh negara.
Anak Anda bakal ditarik paksa dan dimasukkan ke panti asuhan reedukasi milik negara. Anda kehilangan darah daging Anda sendiri cuma karena hal itu. Bukankah ironis banget? Negara yang secara lantang nolak Tuhan justru menuntut ketaatan fanatik layaknya sebuah sekte raksasa. Itu adalah observasi yang sangat krusial. Sistem kediktatoran itu, mereka nggak pernah benar-benar menghancurkan struktur keberagaman manusia. Mereka cuma ngebajak infrastrukturnya. Mereka buang Tuhan dari atas hierarki dan menggantinya dengan negara. Dan polanya gampang banget diduplikasi ya ke negara lain. Sangat efisien malah. Di Albania, rezim Enver Hoxha secara brutal mendeklarasikan negaranya sebagai negara ateis pertama di dunia. Punya kitab suci aja itu kejahatan berat di sana. Terus di Jerman Timur, pemerintahnya bikin ritual bernama Jugendweihe atau Sumpah Pemuda. Buat ngegantiin ritual agama anak-anak muda itu. Betul, itu murni rekayasa negara buat menggantikan ritual konfirmasi gereja, supaya jiwa anak muda terikat langsung ke partai, bukan ke Tuhan. Oke, jadi kita punya binatang laut raksasa yang nyapu bersih kebebasan spiritual di Eropa. Tapi narasi teks kuno ini nggak berhenti di situ loh. Terus muncul entitas sekunder yang lebih lokal. Teks nyebutnya binatang dari bumi. Ini entitas yang sangat berbeda pendekatannya. Dan deskripsi visualnya aneh banget loh di teksnya. Binatang ini punya 2 tanduk kayak anak domba. Kan polos dan nggak berbahaya ya kelihatannya. Tapi dia ngomong pakai suara naga. Paradoks banget kan? Gimana dokumen kita membedah ini? Kunci teka-tekinya ada di kata bumi. Kalau laut itu mewakili masyarakat sekuler yang bergejolak, bumi itu sering ditafsirkan sebagai lingkungan yang stabil dan punya akar tradisi keagamaan yang kuat. Penulis ngidentifikasi binatang bumi ini sebagai Korea Utara, Nis. Spesifiknya rezim keluarga Kim ya. Iya, rezim dinasti Kim yang muncul di bawah proteksi Uni Soviet. Kenapa digambarkan kayak anak domba? Karena domba itu simbol sentral di tradisi kekristenan. Yang memukau di sini adalah latar belakang keluarga Kim Il-sung yang sering luput dari buku sejarah umum. Disinilah letak hal yang sangat menarik. Jujur, pas baca fakta sejarah yang ini, saya benar-benar nggak nyangka loh. Kebanyakan orang memang nggak tahu fakta ini. Karena propaganda modern kan selalu ngegambarin keluarga Kim sebagai ateis revolusioner murni dari kelas pekerja. Tapi aslinya beda jauh kan? Beda 180 derajat. Bapak pendiri Korea Utara Kim Il-sung itu dibesarkan dalam keluarga Kristen Presbyterian yang sangat taat. Kakek kandungnya aja seorang pendeta loh. Kakeknya pendeta. Wow. Iya, dan ibunya, Kang Pansok, namanya itu transliterasi langsung dari Petrus, yang berarti batu karang dalam Alkitab. Kim Il-sung kecil itu rutin ke gereja, bisa main orgel, dan hafal lagu-lagu pujian rohani. Itu ironi yang epik banget. Berlebih lagi, awal abad ke-20 tuh Pyongyang adalah pusat kebangunan rohani yang masif. Misionaris internasional sampai ngejulukin Pyongyang sebagai Yerusalem dari Timur. Ini benar-benar ironi yang gelap sih. Rezim yang sekarang ada di peringkat 1 dunia dalam hal menganiaya kekristenan, justru lahir dari rahim Yerusalem dari Timur. Terus, kalau dia punya akar domba dari masa kecilnya, gimana ceritanya dia bisa berakhir berbicara kayak naga? Transformasi ideologisnya terjadi pas masa penjajahan Jepang. Keluarga Kim kan lari ke Manchuria, Tiongkok. Nah, di sanalah Kim Il-sung ngabisin masa remajanya. Dia belajar bahasa Mandarin sampai fasih banget, terus gabung ke faksi gerilya Partai Komunis Tiongkok. Oh, jadi dia nyerap ilmunya di sana? Betul. Dia nyerap taktik brutal, intrik politik, dan retorika perjuangan kelas dari Tiongkok yang dalam kerangka dokumen ini adalah si naga. Jadi dia menggabungkan pemahaman psikologis tentang agama dari masa kecilnya dengan bahasa ideologis revolusioner milik sang naga. Perpaduan yang mematikan ya? Sangat mematikan. Dia gabungin 2 dunia itu buat nyiptain kultus individu paling sempurna di era modern. Logika itu menjelaskan banyak hal loh. Dia manfaatin kerangka kepatuhan agama yang udah ada di pikiran rakyatnya, terus nuangin ideologi sang naga ke dalamnya. Pertanyaan selanjutnya nih, gimana mekanisme keberlangsungan rezim ini? Maksudnya cara mereka bertahan secara fisik? Iya, negara sekecil dan semiskin Korea Utara yang sering gagal panen, kok bisa memaksa rakyatnya nyembah pemimpin pakai level histeria yang sama kayak ke Uni Soviet. Di teks disebutin binatang bumi ini nipu penduduknya pakai mujizat palsu. Salah satunya eksplisit disebut menurunkan api dari langit. Membaca bagian ini lewat kacamata teknologi modern, itu benar-benar membuka wawasan kita.
Di tradisi kuno, nurunin api dari langit itu mujizat pamungkas Nabi Elia buat buktiin legitimasi Tuhan. Nah, dokumen ini ngebedah gimana rezim Korea Utara menerjemahkan mujizat itu jadi program rudal balistik. Mengubah teknologi perusak jadi teater keilahian ya. Persis. Korea Utara itu punya trauma eksistensial terhadap serangan udara dari Perang Korea. Amerika dulu meratakan Pyongyang dari udara. Jadi mereka terobsesi bikin rudal. Mulai dari roket Frog dari Soviet, terus ngekopi rudal Scud B dari Mesir, sampai akhirnya berhasil bikin rudal antar benua Hwasong. Yang bisa nyampe ke Amerika itu ya? Ya. Tapi fungsinya itu melampaui militer loh. Coba Anda perhatikan kalau TV pemerintah sana nyarin peluncuran rudal. Sudut kameranya dramatis, naratornya sampai nangis bangga. Itu bukan sekedar uji coba senjata. Itu ritual. Ritual pembuktian kalau dewa mereka ngendalin elemen alam ya? Tepat. Menakut-nakuti musuh, sekaligus ngasih ilusi perlindungan absolut ke rakyatnya yang kelaparan. Jadi rudal itu instrumen hipnotis massalnya. Tapi ilusi doang kan nggak cukup buat nahan orang supaya nggak berontak pas kelaparan. Pasti ada sistem kontrol fisiknya dong. Teks kuno ini ngenalin konsep tanda binatang. Nggak ada seorang pun yang boleh berdagang tanpa tanda di dahi atau tangan kanannya. Dan muncul angka 666 yang ikonik itu. Jadi apa makna dari semua ini? Penulis dokumen ini cerdasnya menghindari teori konspirasi picisan ya. Dia nggak bahas soal microchip atau barcode. Syukurlah, capek dengar teori konspirasi chip gitu. Iya, penulisnya berfokus murni pada mekanisme sosiopolitik. Tanda ini diidentifikasi sebagai doktrin Juche, ideologi kemandirian Korea Utara yang diangkat jadi entitas religius. Dan penempatan tandanya itu sangat simbolis sekaligus praktis loh. Dahi dan tangan kanan, kan? Betul. Dahi itu merepresentasikan persetujuan intelektual. Pikiran Anda harus tunduk pada dogma. Tangan kanan merepresentasikan tindakan dan kerja fisik Anda untuk partai. Dan ini dikuantifikasi dalam sistem kasta sosial yang disebut Songbun. Sistem kasta berdasar loyalitas itu ya? Iya. Kalau Anda terindikasi nggak punya tanda loyalitas ini, Anda bakal diturunin kastanya. Efek nyatanya, Anda diputus dari sistem distribusi publik. Anda nggak dapat beras, nggak bisa berdagang, dan ujung-ujungnya masuk kamp kerja paksa. Ini di timur jauh, sandinya harus dipecahkan pakai parameter bahasa di wilayah tersebut. Penulis melacak penggunaan angka 666 ini ke perjanjian lama. Ada referensi spesifiknya di sana? Ada. Di sana angka itu merujuk pada dua hal. Pertama, jumlah berat emas yang diterima Raja Salomo setiap tahun. Dan kedua, merujuk ke jumlah keturunan dari sebuah garis keluarga tertentu pasca pengasingan Babel. Emas dan keturunan. Betul. Penulis menggabungkan dua elemen ini. Dalam bahasa Mandarin dan Korea historis, aksara untuk emas itu dibaca Jin atau Kim. Ya ampun, keturunan emas. Atau secara harfiah keturunan keluarga Kim. Tepat sekali. Menurut analisis ini, 666 itu bukan kutukan gaib, tapi menunjuk presisi pada struktur oligarki keturunan dinasti Kim beserta kaum elitenya. Elitenya itu yang mengontrol ekonomi ya? Ya, kayak entitas Room 39 atau Biro 39 itu. Mereka memonopoli akses mata uang, cadangan emas, sampai barang mewah. Sementara jutaan rakyat di bawah butuh tanda kepatuhan cuma buat dapat segenggam jagung. Ini wujud nyata dari memonopoli hak buat membeli dan menjual. Ngerubah kode kuno supernatural jadi realitas institusi ekonomi yang brutal banget ya. Brilian tapi ngeri. Oke, mari kita mundur sejenak buat ngelihat gambaran besarnya. Dari naga Tiongkok, binatang laut Soviet yang maksa dunia jadi ateis, sampai binatang bumi Korea yang nembakin rudal buat jaga keturunan emas. Apa sebenarnya yang mau disampaikan dokumen ini? Nggak pernah benar-benar lepas dari pola psikologis kuno. Sejarah nunjukin, taktik penguasa absolut selalu sama. Membajak infrastruktur keagamaan, ngemas kekuasaan sekuler pakai atribut keilahian, dan ngontrol rantai makanan buat maksa kepatuhan. Membajak infrastruktur keagamaan manusia ya. Peringatan yang luar biasa relevan sih ini. Dan ini alasan kuat kenapa Anda yang lagi dengerin sekarang tuh harus peduli loh. Kita mungkin ngerasa aman di abad ke-21. Mikir kalau nyembah diktator berseragam militer itu cuma relik masa lalu. Padahal polanya terus berulang kan? Tepat. Dokumen ini nyorotin hasrat manusia buat nukerin otonomi dan kebebasan spiritual demi jaminan keamanan instan. Itu nggak pernah berubah. Polanya bakal terus mendaur ulang dirinya sendiri pakai bentuk yang lebih canggih. Sesuai dengan teknologi zamannya ya. Benar banget. Dan itu bawa saya ke pemikiran terakhir yang mau saya lempar buat Anda renungkan nih. Kalau pola sejarah menukar kebebasan dengan ilusi keamanan ini nggak pernah mati, coba tanyakan pada diri Anda sendiri.
Di era algoritmik ini, mujizat teknologi atau utopia digital apa yang lagi kita sembah tanpa kita sadari? Platform terpusat mana yang sekarang nuntut loyalitas dan data kita? Dan tanda apa yang hari ini udah rela kita izinin untuk ditanam di pikiran kita cuma demi dapat rasa aman dan validasi di masyarakat modern ini? Terima kasih buat Anda yang udah bergabung dalam Deep Dive kali ini. Sampai jumpa di pembedahan dokumen berikutnya.